Oke dok, itu realnya ya gimana? Ya, secara umumnya dok. Secara umumnya ya, ya. oke. Kemudian dok, kita kan sering dengar juga ya tentang 3J gitu dok, atau ya banyak yang apa bagi informasi juga ya harus tepat tuh, misalnya jadwalnya, jenisnya, jumlahnya. Nah itu dokter bisa jelaskan nggak dari 3J itu sebenarnya bagaimana realnya supaya kita bisa melakukan itu dengan tepat sehingga kita bisa mengoptimalkan kesehatan kita dok. Ya benar sekali dokter Ari, ya kita harus memperhatikan pada saat ini ya kita masih menganut suatu pemahaman bahwa 3J itu penerapan dari gizi seimbang itu sangat tepat sekali. Jadi waktu makan yang tidak numpuk atau waktu makan yang kita konstan setiap hari, misalnya kita bisa mendisiplinkan diri kita, mendisiplinkan sel-sel di dalam tubuh kita bahwa jam-jam sekian dia akan mendapatkan makanan dan dia akan mengolahnya, itu sangat penting sekali. Saya biasanya sangat sederhana membaginya itu, ya saya tidak sempat sarapan atau saya tidak sempat ini, ya sebenarnya tidak masalah ya, asal antara waktu makan pagi dan makan siang itu 6 jam, antara waktu makan siang dan makan malam itu 6 jam, kemudian yang berikutnya sampai makan pagi 12 jam, kemudian di antara itu berarti di antara itu antara 6 jam itu 3 jam boleh kita masukkan cemilan, begitu juga antara siang dan sore antaranya itu 3 jam bisa kita masukkan cemilan. Artinya kita di situ aja sudah memenuhi kriteria gizi seimbang dan kecukupan nutrisi. Karena apa? Karena kita mengkonsumsi makanan 3 kali per hari, ditambah lagi dengan snack 2 kali, dan itu sudah sangat cukup sekali. Itu masalah jamnya. Kemudian masalah jumlah ya, jumlah itu berapa kita harus mengkonsumsi makanan setiap kali waktu kita makan. Akan sangat berbeda nanti pada saat kita mengalami suatu penyakit ataupun kita ingin mempertahankan berat badan, kita ingin menaikkan berat badan, kita menurunkan berat badan, kita laki-laki, kita perempuan, kita dalam kondisi yang aktif, orang olahragawan, atau kita orang yang suka duduk saja, diam saja. Nah, jumlahnya itu akan sangat berbeda, tergantung lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi 3 pembagian piring makanan itu di mana kita letakkan sumber karbohidrat, apakah di tempat yang lebih banyak atau tempat sedikit, tergantung kondisi tubuh kita. Kemudian masalah jenis, nah ini yang paling penting ya, karena jenis makanan itu akan menentukan kecukupan kita mendapatkan nutrisi atau tidak. Itu jadi variasikan makanan, sangat sederhana lagi kita bisa mengetahui bahwa variasi itu atau kecukupan energi, protein, vitamin dan mineral itu sudah nggak kita konsumsi dengan melihat warna saja sebenarnya ya. Jadi ada 3 atau lebih warna variasi yang berbeda, itu berarti kita sudah bisa mencukupkan kebutuhan nutrien yang ada di dalam makanan itu. Nah, itulah pentingnya memvariasikan makanan, lagi-lagi di piring makanan itu. Jadi kalau umpamanya kita contoh saja Dakaria, kalau kita ingin menurunkan berat badan, berarti di separuh piring kita tempatkan sayuran lebih banyak dan karbohidratnya di 1/4, lauknya di 1/4 begitu. Tapi kalau kita ingin menaikkan, kita balik lagi, yang karbohidratnya lebih tinggi lagi, lebih di porsi yang setengah piringnya itu. Oke. Berarti pada prinsipnya pola makan itu kita mengacu tetap 3J itu dokter ya. Jadi ada jadwalnya, jumlahnya dan jenisnya. Oh ya, lupa lagi dokter Ari. Jadi ada lagi tambahan, kalau sudah kita menerapkan pola 3J itu secara benar, tetapi jangan lupa juga dokter Ari. Jadi 2P yang kita harus perhatikan.